Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hadza 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillah wa mardati wa qurbi wa thawabi. Allahumma inni as'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnini bil ilmi wa zayyinni bil hilmi wa akrimni bit taqwa wa jammilni bil afiyah ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Hukiya dihikayatkan anna Umar bin Abdul Aziz, bahwasanya ini dihikayatkan Umar bin Abdul Aziz namanya, fi waqti khilafatihi, di waktu masa khilafahnya. Jadi pada zaman dulu ada sebuah khilafah, namanya tuh suatu kelompok, kelompok yang pemimpinnya namanya Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini arsala, mengutus as-sahabata, kepada sahabat-sahabat Abdul Aziz, ila Rumi, ke negeri Roma. Umar bin Abdul Aziz waktu pada masa pemerintahannya tuh mengutus para sahabat tentara tuh ila Rumi, ke negara Roma, li ajlil ghazati, untuk berperang. Jadi ngutus buat perang. Fanhazamat as-sahabatu, kemudian tuh sahabat kalah. Fanhazamat, maka kalah siapa as-sahabatu, tuh sahabat yang diutus sama Umar bin Abdul Aziz. Setelah kalah, wa usira isruna nafaran, sekitar kurang lebih 20 kelompok atau 20 orang tentara tuh ditawan. Wa usira, ditawan, isruna nafaran, sebanyak 20 kelompok. Minas sahabati, dari sebagian tuh sahabat yang diutus sama Umar bin Abdul Aziz. Wa amara, dan memerintahkan siapa kaisar Rumi, kaisar Roma. Wa amara, memerintahkan siapa kaisar Rumi, kaisar Roma, pemimpin Roma. Liwahidin minhum, dari salah satunya, minhum, sebagian dari tu sahabat. Jadi ngutus Umar bin Abdul Aziz, ngutus sahabatnya untuk perang di negara Roma. Itu yang diutus sahabatnya kalah. Setelah kalah, ditahan sama kaisar Roma. Setelah memerintahkan nih kaisar Roma, liwahidin minhum, kepada salah satunya dari sahabat itu, yaitu ayyadhula fi dinihi, yaitu masuk ke dalam agamanya tuh kaisar Roma. Jadi habis ditawan, para sahabat ini disuruh masuk agamanya tuh kaisar Roma.
Setelah masuk apalagi wa ya'budas sonama dan kemudian suruh nyembah berhala. Jadi Roma tuh zaman dulu nyembahnya nyembah berhala. Pertama ayadkhula fi dinihi, suruh masuk ke dalam agamanya tuh Kaisar Roma. Wa ya'budas sonama, kemudian suruh nyembah berhala. Waqala, dan berkatalah itu Kaisar Roma, kata Kaisar Roma, indakhalta, jikalau engkau masuk fi dini di dalam agamaku, wasajadata, dan engkau sujud lisonami kepada berhala, aja'aluka, aku menjadikan kamu amiran, seorang pemimpin. Tuh. Jadi sahabat tadi ditawan, dipanggil tuh satu sama Kaisar, disuruh masuk ke agamanya, nyembah berhala, terus kemudian ntar kalau misalkan memang nurut, dijadiin sama Kaisar Roma tuh amiron, seorang pemimpin fi baldatin azimatin, di negeri yang luar biasa gedenya. Jadi ditawarin nih satu sahabat Umar bin Abdul Aziz, ditawarin, dah masuk dah agama saya, terus nyembahnya nyembah berhala aja. Kalau misalnya lu mau, gua kasih lu jadi pemimpin begitu. Nggak kecil, pemimpinnya pemimpin besar, fi baldatin azimatin, di negara yang besar. Apalagi nggak cuma jadi pemimpin, wa atikal alama wal khala, dan aku akan memberimu alama pada bendera kekuasaan, wal khala, dan harta yang banyak, wal kusa, dan gelas-gelas yang gelasnya itu dari emas, kuus, walbu, dan sesuatu peralatan dari emas. Tuh kata Kaisar Roma, diiming-imingin tuh tentara sahabat yang tadinya muslim, tentara Umar bin Abdul Aziz. Wa ilam tadhul, kata tuh Kaisar Roma, wa ilam tadhul, dan jikalau engkau tidak masuk fidini, di dalam agamaku, aktuluka, aku akan membunuhmu, wa adribu unukoka, dan aku akan memenggal lehermu. Tuh, kalau lu kagak nurut, gua bunuh. Kalau lu gak nurut, gua penggal pala lu. Begitu kata Kaisar Roma. Faqala, maka dijawablah oleh tuh sahabat Umar bin Abdul Aziz, dia kata, la abi uddina, aku tidak akan menjual agamaku. Fa amara biqatlihi, maka memerintahkanlah tuh Kaisar Roma biqatlihi, untuk membunuh tuh sahabat yang nolak, nggak mau ngikutin Kaisar Roma, yang disuruh masuk ke agamanya nyembah berhala, dengan iming-iming akan dijadikan pemimpin di negara yang besar dan diberikan segala harta serta kekuasaannya. Tapi dijawab sama sahabat Umar bin Abdul Aziz, la abi'uddina, aku tidak akan menjual agamaku. Saking kuat imannya. Mendengar jawaban itu, maka memerintahkanlah Kaisar Roma itu biqatlihi, untuk membunuh tuh sahabat yang nggak mau ngikutin. Faqatala, maka ngebunuhlah tuh Kaisar Roma, tukang jaganya udah ada. Fil midani, dibunuhnya itu di lapangan. Midan, di lapangan. Wa daraba unuqahu, dan kemudian memenggal lehernya tuh tentara yang nggak mau nurut, bisaifi, dengan dengan pedang. Dipenggal kepalanya. Habis dipenggal, pada rara suhu, muter kepalanya. Fil midani, di lapangan tuh. Kagak nurut, diperintahin suruh penggal tuh, bunuh aja palanya. Dibunuh, dipenggal palanya, muter palanya. Salah samarroh, sampai 3 kali muter tuh pala.
Wa kana yaqra'u hadzal ayah, dan ketika tuh kepala mutar sambil mengucap tuh sahabat yang muslim yang palanya dipenggal, dia baca, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, hai nafsu-nafsu yang tenang, irji'i, kembalilah kepadaku, kata Allah. Irji, kembalilah kalian semua, ila rabbika, ila rabbiki, ke Tuhan engkau, radiyatan mardiyah, yang memberikan ridho kepada engkau, ya nafsul mutmainnah, fadkhuli, maka masuklah fi ibadi, di dalam golongan hambaku, wadkhuli, dan masuk jannati, ke surganya aku, kata Allah. Kalau Allah udah ridho, nafsu kita juga bisa kita kontrol, yaitu disebutnya nafsul mutmainnah. Maka mudah-mudahan kita masuk ke golongan hamba-hamba yang Allah ridhoi, dan kita masuk ke surganya Allah Ta'ala. Ketika Tupala tadi muter sembari ngomong, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, faghadaba, maka marah besar. Siapa? Al-Kaisiru, itu kaisarnya marah karena enggak mau nurut sama dia. Wa akhadha sani, dan kemudian wa akhadha, dan memanggil. Diambil lagi Asani yang kedua, ini tentara kedua dipanggil lagi karena yang satu udah mati, udah dipenggal dan gak mau nurut. Waqala, dan berkatalah ini kaisar, kata tuh kaisar, udkhul fidini, masuklah engkau fidini, di dalam agamaku, aj'aluka amiran fil misri, aku akan jadikan engkau seorang pemimpin di negara Mesir. Kada, begitu juga aku akan berikan harta yang tadi itu seluruhnya. Tetapi jikalau engkau, wa illa, dan jikalau engkau enggak nurut, aqta'u unuqaka, aku akan memotong lehermu, kama qata'tu unuqa sahibika, seperti aku tadi memotong leher sahabatmu yang pertama tadi, kata tuh kaisar. Faqala, maka dijawab ama tentara yang kedua. Apa jawabannya? La, tidak. Abi'u, aku menjual adina, terhadap agama, bidunya, dengan dunia. Aku tidak akan menjual agamaku gara-gara dunia. Enggak mau. Yang kedua, fa in kana laka wilayatun qat'u unuki, fa in kana laka, jikalau engkau, nih kata tentara yang kedua, fa in kana laka wilayatun, jikalau memang engkau bisa qat'u unuki, memotong leherku, engkau dikasih kebebasan bisa memotong leherku, falaisa laka, maka tidak bisa laka bagi engkau, hai kaisar Roma, wilayatun qat'ul imani, tidak bisa memotong imanku. Urusan motong, urusan ngebunuh engkau bisa, tapi urusan engkau memotong iman enggak bisa. Tuh, imannya kuat tentara yang kedua. Fa'amara, maka memerintahkanlah tuh kaisar Roma biqat'i ra'sihi, dengan memotong kepalanya tentara yang kedua. Faqata'a, maka terpotonglah, wadaro, dan muter lagi tuh kepalanya setelah dipotong, taro si sahibihi, seperti kepala sahabat yang kedua, yang pertama tadi, muter kepalanya. Salah samara, sampai 3 kali muter, sama kayak yang pertama. Wa kana yaqra'ur rasul, dan kemudian ngomong juga ketika kepalanya udah putus dari badannya, muter sampai 3 kali sembari yaqra'ur rasul tuh
fahuwa fi 'ishatir radiyah fi jannatin 'aliyah kutufuha daniyah. Sambil ngomong begitu, sambil ngaji, fahuwa fi 'ishatir radiyah, maka dialah Allah tuh fi 'ishatir radiyah, orang-orang dia tuh di dalam kehidupan yang Allah ridhoi, fi jannatin, di dalam surganya Allah, 'aliyatin, yang tinggi, kutufuha daniyah, dan di surga dia, di surga Allah tuh buah-buahannya banyak. Sambil ngomong begitu, setelah itu sakata, dan berhenti tuh muter kepalanya, fawaqa inda ra'sil awali, palanya itu berdekatan dengan kepala tentara yang pertama. Jadi muter ngaji, terus akhirnya dempet tuh kepala pertama yang dipenggal sama kepala kedua dempetan. Fagodoba, mangka marah nih Kaisar Roma, godoban sadidan, yang benar-benar marahnya banget-banget, karena yang satu nggak mau nurut sama dia, yang kedua pun juga sama. Wa amaro ayyahudas salisa, dan memerintahkan nih Kaisar Roma ayyahuda untuk mengambil lagi asalisa, tentara yang ketiga. Wa qala, dan berkatalah tuh Kaisar Roma sama tentara yang ketiga, ma taqulu, apa yang akan engkau katakan? Anta hal tadkhul, apakah engkau akan masuk fidini, di dalam agamaku? Setelah engkau misalkan mau masuk ke agamaku, wa aja aluka, dan aku menjadikan engkau amiron, seorang pemimpin, fa'adrakathu saqawat, tetapi yang ketiga ini tidak sama ama yang pertama ama yang kedua. As-saqawah, akhirnya tuh tentara yang ketiga terbujuk ama rayuan, katanya mau dijadiin pemimpin, mau diberikan segala hartanya. Yang ketiga nggak kuat imannya, waqala, dan berkatalah tuh tentara yang ketiga, dakhaltu fi dinika, dakhaltu, aku masuk, fi dinika, di dalam agamamu hai Kaisar Roma, wakhtartu, dan aku memilih ad-dunya, kepada dunia, alal akhirati, dibanding akhirat. Dia mendingan milih dunia, nyari selamat, dia kata akan selamat. Faqala, maka berkatalah siapa Kaisiru, si Kaisar Roma ini, liwazirihi, kepada tuh patihnya tuh Kaisar, ngomong nih Kaisar Roma sama patihnya ngomong, uktub, karena tadi udah mau, dia terima tuh rayuan dari si Kaisar Roma, dia pilih dunia dibanding akhirat. Akhirnya disuruhlah si patih ini, uktub lahu, tulis tuh tentara yang ketiga, misalan, di dalam daftar, tulis, wa'atahu, dan aku akan kasih, halan wa kuhusan wa alaman, aku akan kasih dia harta, aku akan kasih dia gelas emas, dan aku akan kasih dia bendera kekuasaan untuk memilih, untuk dia memimpin negara yang gede. Disuruh patinya, faqala waziru, ketika habis disuruh nulis, udah dah bagi dia, udah masuk agama kita, kata si patih, ya maliku, hai rajaku, kata dia, hai raja, kaifa a'tihi, bagaimana aku akan kasih, bighairi tajribah, dengan tidak adanya tester atau ujian. Kata dia, aku nggak akan kasih dulu nih, kata patih. Disuruh sama raja, suruh ngasih. Tadi tuh yang diiming-imingin, bakal dijadiin raja, harta-harta bakal dikasih. Tapi sama patih, entar dulu. Kata patih, kaifa a'tihi bighairi tajribah, kata si patih, bagaimana aku akan kasih kalau tidak ada tes, hai raja. Kudu dites dulu, jangan ujug-ujug dikasih.
Faqala al-wajiru, maka berkatalah si wajir kepada ini tentara yang ketiga, kullahu, katakanlah baginya, in kunta, jika adanya engkau shadikon, yang benar-benar, fi kalamika, di dalam omonganmu, yang engkau benar-benar tadi mau masuk agamanya Kaisar Roma, mau menukar dunia dengan akhiratnya. Satu lagi tes, kata Pati. Apa tesnya? Faktul rojulan, maka bunuhlah temanmu, kata dia. Jadi kudu dites dulu. In kunta shadiqan, jikalau engkau benar atas ucapanmu, faktul rojulan, coba bunuh teman, min ashabika, dari beberapa temanmu, coba bunuh. Ketika itu dilakukan, wa nasduku kalamaka, maka kami akan percaya atas omonganmu. Fa'akhada, malah ngikutin nih tentara yang ketiga, dia buktiin. Fa'akhada, maka mengambil dari bagian tadi temennya, siapa? Al-ma'unu, orang yang dilaknat tadi. Kenapa dia dilaknat? Karena dia udah keluar dari Islam. Dia lebih memilih agama Roma yang disuruh nyembah berhala, dia mau. Fa'akhada, maka mengambil siapa? Al-mal'unun, orang yang dilaknat ni, al-mahdzula wahidan, terhadap temannya salah satu. Tadi disuruh sama Pati, min ashabihi, dari sebagian sahabat-sahabatnya. Ketika udah diambil, faktuluhu, maka dibunuh beneran sama tuh tentara ketiga, dibunuh sama dia. Pak Amaro, maka memerintahkan siapa? Al-Maliku, si Malik, si raja Kaisar Roma nih, Al-Wajiro, kepada Tupati, ayak tuba misala, ya untuk menulis di daftar kalau dia ini udah beneran ngakuin agamanya Kaisar Roma. Faqala al-wajiru lil maliki, berkatalah Kaisar Roma ini kepada si Tupatih, si Patih lil maliki, ngomong nih sama raja, padahal raja tuh udah percaya raja, tapi Patihnya masih belum. Kata Patih, kalau emang dia beneran masuk agama kita, coba kita jajal. Dia mau gak bunuh temennya sendiri? Dilakuin tuh sama dia, beneran dibunuh sama dia. Habis dibunuh, kata si raja, wah ya udah bener dah, dia udah ngelakuin sih, dia bunuh temennya tuh, udah dah tulis. Berkata lagi si Patih nih, masih kurang si Patih. Kata si Patih begini, faqala al-wajiru lil maliki, maka berkatalah si Patih untuk si raja, hadza laisa minal aqli wal fatonati, wah ini kagak masuk akal. Hadza laisa minal aqli, ini gak masuk akal hai raja, wal fatonati, dan tidak bisa dipercaya. Antas duqa kalamahu, bahwasanya pembenaran atas ucapannya ini tidak masuk akal. Kenapa tidak masuk akal? Wa ma ra'a haqqa akhihi, karena dia orang nih maroah, nggak bisa ngejaga haqqa akhihi, atas hak saudaranya. Sama saudaranya aja dia kagak peduli. Padahal tuh saudara alladzi wulida ma'ahu wa nasi, padahal tuh saudaranya yang dilahirkan bersamanya dan tumbuh besarnya bareng. Entar dulu raja, jangan diterima dulu. Kenapa? Karena dia sama teman sendiri aja, sama dia dibunuh. Padahal tuh temennya yang dulu lahirnya bareng, mainnya bareng. Jangan dulu diterima, jangan dikasih jabatan. Fakaifa yar'i haqqana, bagaimana dia bisa menjaga? Fakaifa yar'i haqqana, bagaimana dia bisa menjaga haqqana, atas hak kami?
Bagaimana ntar kalau misalkan dia dijadiin pemimpin kita, kagak bakalan bisa dipercaya, sama temannya aja dibunuh sama dia. Ketika dia begitu sama si Patih, Pak Amaro, maka memerintahkanlah tuh si raja bikotlihi untuk ngebunuh kepada tentara yang ketiga, faqataluhu, dan maka membunuhlah, waqatau, dan memotong ra'sahu, kepada kepalanya juga dipenggal nih yang ketiga. Padahal tuh yang ketiga tadinya udah nurut, disuruh masuk agamanya dia nurut, suruh nyembah berhala dia nurut, disuruh bunuh temennya nurut juga. Tapi nggak bisa dipercaya sama Patih, jangan diterima. Yang begini malah bikin rusak, temennya jadi bunuh, gimana dia jadi pemimpin kita begitu. Akhirnya dibunuh, Roksau dipenggal palanya, wadara fil midani salasa marrah, juga palanya ketika putus dari badannya, muter fi midani, di lapangan tuh salasa marrah, 3 kali muter. Wa kana yaqra'ur rasul, dan kemudian pun juga ngaji, berkata juga tuh kepala, apa katanya? Apa man haqqa alaihi kalimatul adabi, apa anta tunqidu man finnari. Apakah ada seseorang yang bisa merubah atas hak terhadap kalimat azab Allah Ta'ala? Apakah engkau tunqidu, menyelamatkan man terhadap seseorang finnar, di dalam neraka? Apa ini maksudnya? Tidak adalah manusia yang pertama bisa menyelamatkan atas kalimat hak azab yang memang Allah udah tentukan, dan manusia juga tidak bisa dipercaya dia bisa menyelamatkan seseorang dari azab atau api nerakanya Allah Ta'ala. Jadi seolah-olah dia ceritanya pengen nurut sama tuh raja biar dia aman, biar supaya dia enggak dipenggal palanya. Akhirnya dia murtad, dia enggak percaya lagi sama Allah, dia percayanya sama Kaisar Roma, nyari selamat, tetapi akhirnya ujung-ujungnya tetap dipenggal. Nah, tidak bisalah dipercaya atas siksaan Allah Ta'ala yang Allah berikan. Kalau kata manusia, dia bisa menyelamatkan azab yang Allah berikan. Wasakana, dan akhirnya ketika tuh muter-muter tuh pala sambil ngomong yang tadi, apa man haqqa alaihi kalimatul azabi, apa anta tunkidu man finnari, fitar fil midan. Akhirnya tuh berhenti kepala fitar fil midan, di tepi lapangan. Enggak yang tadi yang pala pertama, pala kedua tuh bareng dempet, karena dua-duanya imannya kuat. Tapi yang pertama muter adanya di pinggiran lapangan, misah sama tadi temennya dua. Wa mahadara inda ra'sain, dan tidak bareng inda ra'saini ama yang dua kepala sahabat yang imannya kuat. Fasara ila azabillahi ta'ala, akhirnya dicap kalau tuh orang yang ketiga mendapatkan azab Allah Ta'ala. Na'udzubillahi min zalik. Nah, ini ceritaannya ada hikmahnya buat kita itu, bahwasanya kita kudu kuat tetap iman kita kepada Allah Ta'ala, ya. Jadi jangan bukan gara-gara cuman hal yang sebentar kita ngerasa kayaknya itu aman buat kita, tapi ternyata bakalan jadi azab buat kita. Apa nih maksudnya? Misalkan ada orang yang nawarin kita pindah agama, atau keimanan kita goyang, masuk agama ini aja enak, hidup lu sejahtera, Indomie mah 3 tiap hari gua anterin, yang penting mah lu ikut agama gua. Nah, jangan ampe kita kegoda tuh yang begitu, jangan ampe. Tetep. Kenapa? Karena Indomie man 3 kagak cukup. Ya. Emang cukup bang?
Omelet, kali bikin omelet. Bagi-bagi. Ya kan dia kan bilangnya begitu doang dia mah. Nggak pakai telur tadi. Ya kata, lo masuk agama gua, ya. Ntar gua kirimin tiap hari 3 Indomie. Bukan 3 dus, 3 bungkus. 3 bungkus. Terus akhirnya akan lo yang lumayan juga ya. Kagak pakai tebus murah, ini mah dibagi aja. Kan lagi musim ini, tebus murah bang. Iya. Pada kebagian kan? Udah biarin apa, kesel-kesel amat ini jawabinnya ya Allah ibu-ibu. Ya di rumah juga masih ada ya. Iya, emang bukan rezekinya udah biarin apa. Sewat-sewat banget, kagak dapet. Rezeki udah tenang aja dah, tenang. Tenang, yang penting masih pada sehat ya. Timbang beras. Iya, jadi begitu. Kalau misalnya ada nanti ibu ya, takut-takut gitu ya keadaan kita nih, makanya ada keterangan kadzal fakru ayyakuna kufra. Jadi keadaan orang yang fakir, keadaan orang yang susah hawanya bisa menjadikan kekufuran. Kenapa bisa menjadikan kekufuran? Karena orang yang miskin, orang yang perutnya lapar itu gampang goyangnya iman. Diiming-imingin aja udah pasti goyang. Nah, jangan ampe sesusah-susahnya kita, sepayah-payahnya kita nih, kalau urusan iman jangan goyang. Urusan iman gitu. Kudu kita bisa lawan. Kenapa? Karena yang pertama, kita ini hidup nggak lama. Repot kalau misalkan lama diazab sama Allah Ta'ala. Bukan hanya diazab, udah kagak bakalan ada tulungannya. Nggak bakalan. Karena iman kita udah keluar. Jangan sampai kita jadi murtadin gitu. Jangan sampai. Nauzubillahi min dzalik. Jangan sampai daya. Sesusah-susahnya kita tetap kudu iman kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai goyang begitu. Paham ya Bu ya? Iya, jangan sampai dah. Lagi zamannya godaan Bu, banyak godaan tentang iman. Nah, jadi jangan sampai kegoda iman kita, jangan sampai goyang gegara harta. Yang tadi yang tentara ketiga dia sampai goyang, sampai ditukar agama dia sama dunia, dia lebih memilih dunia dibanding akhiratnya. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Mudah-mudahan kita dikuatkan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita selalu minta kepada Allah untuk diberikan keluasan rezeki kita, jauh dari kefakiran dan kemiskinan diri kita ini, jauh dari miskinnya harta kita, miskinnya ilmu kita, miskinnya iman kita. Jangan sampai. Mudah-mudahan dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan keentengan segala taat kepada Allah Ta'ala, dan keturunan-keturunan kita ini dijadikan anak yang saleh maupun salihah. Segala bala, segala wabah mudah-mudahan juga dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lagi sakit disehatkan badannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, disehatkan badannya, disehatkan batinnya, dan juga mudah-mudahan kita semuanya termasuk di golongan yang husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-Fatihah.